semuanya, kami dari kelompok 5LI21 ingin mempersembahkan video dalam rangka mencegah timbulnya sikap korupsi. Di tengah masa pandemi yang melanda dunia, termasuk Indonesia, kesedihan melanda seluruh dunia. Masalah ekonomi pun menjadi hal yang sangat terdampak akibat kejadian tersebut. Akibatnya kelaparan dan penurunan kualitas hidup terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan dengan mengadakan program dana bantuan sosial dalam upaya membantu warga yang terkena dampak COVID-19. Sayangnya, program ini tidak berjalan mulus dikarenakan adanya pihak yang justru dengan sengaja melakukan tindak korupsi pada program ini. Siapakah pihak tersebut? Berikut penjelasannya. Saat kami sedang bersama, tiba-tiba ada seseorang yang menekan bel rumahku. Saat itu yang membukakan pintu adalah anakku. Anakku sontak langsung memanggilku karena di depan ada seseorang yang mencariku. Saat aku menemuinya, aku langsung dijemput paksa. Ternyata orang tersebut adalah pihak yang berwajib. Sejak saat itu, keluargaku menjadi cibiran banyak orang dan dijauhkan oleh orang-orang sekitar. Keluargaku harus membayar denda yang besar akibat ulahku. Selama aku di penjara, tidak adanya pemasukan untuk menghidupi keluargaku dan kami perlahan menjual barang-barang yang kami miliki. Pada kejadian ini, pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk pelaku, maka ia dipenjara dan dikenakan denda sebesar 500 juta rupiah dan dihukum selama 10 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berlaku. Tindakan korupsi pada kasus tersebut dapat terjadi karena 1. Kurangnya rasa bersyukur terhadap apa yang dimilikinya. Yang kedua adalah tidak bertanggung jawab terhadap jabatan yang dipegang dan kewajibannya untuk membuat rakyat menjadi sejahtera. Yang ketiga adalah tidak memperdulikan masyarakat umum sebab tindakan korupsi pada kasus ini merugikan rakyat kecil. Seseorang yang melakukan tindakan korupsi hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri, sedangkan dampak negatif dari tindakan korupsi tersebut tidak diperhitungkan. Setelah melihat dampak negatif dan penyebab terjadinya korupsi, maka kita harus mencegah agar korupsi tidak terjadi kembali dengan cara meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bersyukur dan peduli terhadap sesama, seperti kisah seorang pemuda berikut ini. Selamat pagi, Bapak Farel. Selamat pagi, Bapak Rifaldi. Jadi kami ingin membuat suatu proyek dan memanggil Bapak sebagai kepala proyek kami, dan kami akan memberikan penawaran terbaik untuk Bapak. Penawaran berupa apa, Pak? Berupa persenan dari pendapatan proyek kami. Oh, begitu. Bagaimana baiknya jika saya diberi waktu dulu? 2 hari kita Baik, Pak. Siap. 2 hari nanti saya hubungi. Nanti kalau jadi saya hubungi kembali ke Bapak. Baik, Pak. Pemuda tersebut bertemu seorang pengemis. Dalam hati pemuda berkata, "Ya Tuhan, kasihan sekali pengemis itu." Pemuda itu merasa dirinya sangat bersyukur. Lalu ia beribadah dan berdoa, "Ya Tuhan, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dengan yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu. Amin." Halo, selamat pagi Bapak Rifaldi. Perihal perjanjian yang kemarin, setelah melalui beberapa keputusan, saya membuat keputusan bahwa saya menolak untuk melakukan kerjasama dengan Bapak. Iya Pak, betul. Baik Pak, terima kasih, selamat pagi. Setelah menolak tawaran dari Bapak Rifaldi, laptop pemuda tersebut bermasalah. Lalu ia mencari laptop baru di online shop, tetapi harga tersebut mahal. Pemuda itu berkata, "Ya Tuhan, laptop ini sangat bagus, tetapi uang saya tidak mencukupi. Kalau saja saya menerima ajakan dari Bapak Rifaldi, laptop itu pasti sudah saya beli. Tetapi saya bersyukur menolak tawaran tersebut, karena ternyata masih banyak orang yang kurang mampu di luar sana." Kemudian pria tersebut termenung-menung, terdiam tanpa arah. Lihatlah kini rapuh.